Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Khairul Dwi Mardika dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan media sosial dan pengoptimalan untuk meningkatkan penjualan produk. Sebelum kita melakukan pemanfaatan media sosial, kita harus lebih dulu memahami apa itu media sosial. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan antara lain melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dan terkoneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dimanapun. Setelah kita mengetahui apa itu media sosial dan apa itu fungsinya, apa saja langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan penjualan di media sosial? Langkah yang pertama adalah perkaya konten visual. Konten visual merupakan sebuah daya tarik media sosial. Dengan menggunakan konten visual, Anda dapat meningkatkan keterlibatan followers Anda secara organik di media sosial hingga menjadikan mereka sebagai target yang bisa lebih Anda. Lantas, bagaimana cara membuat konten visual yang menarik? Jika Anda ingin membuat followers Anda nyaman dengan Anda, buat konten yang dapat menginspirasi mereka untuk melakukan sebuah action. Cobalah untuk membuat konten yang berhubungan dengan bisnis Anda. Konten yang menyenangkan, mendidik, serta informatif. Misalnya, Anda dapat membawakan produk kecantikan. Anda tidak harus to the point bahwa Anda menjual produk kecantikan, tetapi Anda harus bisa memberikan konten yang bercerita tentang tren makeup yang sedang hits di tahun-tahun ini, atau tentang memilih skincare yang baik untuk kulit konsumen Anda. Ada dua cara efektif untuk membuat konten visual yang baik. Yang pertama adalah membuat konten yang interaktif. Konten yang Anda buat harus mampu membuat audiens lebih interaktif sehingga akan membangun kedekatan personal dengan mereka. Contoh, konten interaktif yang dimaksud adalah membuat kuis atau giveaway. Yang kedua adalah membuat kata-kata yang mengandung CTA atau call to action. Selain membuat konten visual yang eye-catching, setiap konten yang Anda buat baiknya mengandung CTA. Dengan adanya kalimat CTA, bisa mungkin memancing konsumen untuk melakukan tindakan. Beberapa contoh CTA yang baik digunakan untuk promotion adalah coba gratis 30 hari tanpa syarat di sini, atau diskon 20% untuk pembelian pertama register sekarang. Yang ketiga adalah kamu menyediakan banyak paket hemat dan menarik. Lihat sekarang. Langkah yang kedua adalah buat konten video live. Konten live atau siaran langsung ini menjadi populer dan menjadi salah satu trik untuk meningkatkan penjualan bisnis Anda. Bagi Anda yang belum pernah membuat konten live video, kini saatnya Anda dapat memulai trik ini. Kuncinya adalah percaya diri dan jangan malu. Serta yang penting konten yang Anda buat adalah relevan dengan bisnis Anda. Caranya, Anda bisa memulai dengan cara sederhana terlebih dahulu. Misalnya, tentukan dulu produk yang akan Anda jadikan tema live, serta buatlah semacam panduan seperti tentukan berapa lama waktu live, apakah akan ada review produk semacam unboxing produk tersebut, hingga hal-hal penting lainnya yang perlu diinfokan kepada followers atau konsumen Anda. Langkah yang ketiga adalah posting ulang ulasan positif konsumen yang menggunakan produk Anda. Di saat konsumen Anda merasa puas dengan produk Anda, jadi mereka akan memberikan review positif terhadap produk bahkan layanan yang Anda berikan. Lantas, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tentu saja, Anda wajib repost review positif tersebut. Karena dengan cara memposting ulang review tersebut, brand bisnis Anda akan semakin kuat, dan tidak hanya itu, Anda juga bisa menarikkan konsumen baru karena kepercayaan terhadap produk yang Anda akan jual juga semakin meningkat. Langkah yang keempat adalah lakukan soft selling. Soft selling merupakan sebuah cara untuk melakukan penjualan tanpa harus terlihat jika sedang menjual produk tertentu. Biasanya, permainan kata yang bagus akan mampu menyihir konsumen sehingga mampu membeli produk tanpa merasa terganggu dengan iklan yang ditampilkan. Sebagai
Sebagai contoh, jika bisnis Anda berbuat menjual makanan, maka jangan secara terang-terangan Anda menjual secara langsung kepada konsumen, tapi Anda bisa disiasati dengan membuat konten yang berisikan tentang cara membuat makanan yang relate dengan produk-produk Anda. Cara seperti ini biasanya lebih ampuh daripada hard selling yang bisa malah membuat konsumen Anda merasa risih dengan produk yang Anda jual. Langkah yang kelima adalah gunakan social media ads. Iklan media sosial atau social media advertising adalah sebuah strategi pemasaran yang memungkinkan Anda untuk melakukan penayangan iklan berbayar pada platform media sosial. Iklan berbayar ini memampukan Anda untuk mempromosikan konten yang Anda buat pada akun sosial media tertentu untuk mencapai target pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Promosi yang dilakukan pada media sosial yang fleksibel membuat banyak orang menggunakan layanan ini demi mencapai goals yang ingin mereka capai. Fleksibel yang dimaksud adalah bisa menyesuaikan semua pengaturannya sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Melansir dari cnbcindonesia.com, pada akhir 2019 Indonesia berada di urutan keempat dari pengguna Facebook di dunia dengan jumlah 120 juta pengguna. Jadi ini bisa dikatakan bahwa Facebook adalah platform media sosial yang paling efektif bagi Anda untuk memberikan layanan melalui optimalisasi iklan dalam Facebook. Yang pertama adalah gunakan Facebook Video Ads. Yang kedua, iklan multi-produk. Yang ketiga, gunakan Facebook Offer buat checkout, call to action. Yang keempat, refreshing ads. Yang kelima, menggunakan latar belakang warna putih. Sedangkan untuk Instagram tidak kalah potensialnya saat Anda memutuskan untuk beriklan di platform ini. Bisa saja Anda dapat meraup banyak keuntungan dari beriklan di Instagram. Berikut beberapa keuntungan yang Anda putuskan untuk menggunakan Instagram Ads. Pertama, dapat meningkatkan brand awareness. Yang kedua, target market lebih spesifik. Yang ketiga, memiliki beragam format iklan dapat mengarahkan pengunjung ke website Anda. Sedangkan yang terakhir, meningkatkan penjualan Anda menjadi lebih baik. Langkah yang keenam adalah berikan penawaran spesial atau promo. Promosi harga juga bisa menjadi cara jitu untuk meningkatkan penjualan. Namun, strategi ini bisa saja menjadi bumerang apabila dilakukan dengan tidak tepat. Kenapa? Karena memberikan potongan harga bisa saja memangkas keuntungan yang didapatkan, dan hal tersebut akan berimbas pada biaya produksi ke depannya. Terlepas dari kegagalan meraih keuntungan besar tersebut, penawaran spesial dapat mendatangkan pelanggan baru, meningkatkan brand awareness, serta menghabiskan stok barang lama yang telah menumpuk di dalam gudang. Langkah yang ketujuh adalah gunakan jasa influencer. Dalam dunia digital marketing, menggunakan jasa atau kolaborasi dengan influencer bukanlah hal yang baru. Influencer merupakan tokoh atau sosok yang populer dan memiliki banyak followers di media sosial. Hal ini membuat mereka memiliki pengaruh besar dalam komunitas atau orang-orang yang menggunakan media sosial itu sendiri. Para influencer ini bisa saja berasal dari berbagai bidang, usia, dan keahlian yang berbeda-beda. Jadi agar bisnis Anda semakin dikenal banyak orang, gunakanlah jasa influencer untuk memasarkan produk Anda. Jasa influencer sangat diminati karena influencer merupakan cara paling ampuh untuk dapat meningkatkan penjualan atau setidaknya membangun engagement kepada konsumen. Namun, Anda harus melakukan riset dengan memilih sosok influencer yang tepat dan relevan dengan bidang bisnis yang Anda jalankan. Misalnya, jika bisnis Anda bergerak di dunia kecantikan, carilah sosok yang cocok untuk produk kecantikan. Salah satunya adalah beauty vlogger. Setelah pemanfaatan dilakukan, selanjutnya mengoptimalkan media sosial bisnis Anda agar bisa membuat pelanggan semakin mengenal produk Anda dengan cara seperti berikut. Langkah yang pertama adalah membuat rencana. Secara umum, media sosial mudah digunakan dan Anda bisa memulai dengan membuat postingan organik sesuai dengan produk dan jasa yang Anda tawarkan. Anda tinggal membuat konten-konten yang sesuai dengan media sosial yang mau digunakan. Masalahnya, membuat konten dan melakukan postingan di media sosial tidak bisa dilakukan sembarangan dan sesuka hati. Anda perlu melakukan perencanaan dengan baik dan melakukan postingan secara terjadwal. Menggunakan metode SMART akan sangat membantu Anda melakukan tujuan dari
digital marketing yang Anda lakukan. SMART yang dimaksud adalah spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timely. Yang kedua adalah tentukan platform media sosial yang tepat. Melalui media sosial, Anda dapat terhubung dengan pelanggan dan membangun interaksi dengan mereka. Di saat yang sama, Anda dapat sekaligus memperkenalkan produk, jasa, dan juga brand yang sudah Anda usung. Namun agar konten Anda bisa mengungkapkan target yang sesuai, Anda perlu memilih platform media sosial yang mau digunakan yang sesuai dengan tujuan pemasaran bisnis Anda. Alasannya adalah karena tidak semua orang bisa online melalui platform berbeda secara bersamaan dalam satu waktu. Anda harus memiliki data mengenai aktivitas pengguna untuk tiap-tiap platform dan pengguna konten yang Anda buat mampu menjangkau mereka. Pada umumnya, semua channel media sosial sangat berpotensi untuk mengelola bisnis. Tetapi Anda perlu memilih yang paling sesuai dengan brand atau produk Anda. Contoh, produk Anda adalah makanan bayi. Biasanya, Anda melakukan promosi dengan platform TikTok. Namun faktanya, keterjangkauan yang bagus untuk mempromosikan produk ini adalah menggunakan Instagram dengan target audiens ibu-ibu muda. Yang ketiga adalah mengenali audiens. Salah satu alasan menggunakan media sosial untuk bisnis, Anda dapat meraih mikro target audiens Anda. Namun, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali siapa audiens Anda. Bahasa ini sebenarnya masih berhubungan dengan poin 2 di artikel ini. Produk tertentu cocok untuk audiens tertentu pula, dan otomatis pemasaran juga perlu dilakukan di media sosial yang cocok untuk keduanya agar promosi berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan analisis mengenai data audiens yang sudah Anda miliki saat ini. Lakukan kompilasi audiens antara satu platform dengan media sosial dan media sosial lainnya. Lihat mana media sosial yang berhasil menjaring lebih banyak audiens yang akhirnya jadi pelanggan Anda. Fokuslah pada media sosial tersebut dan kembangkanlah jaringan yang semakin luas di media sosial yang sudah terbukti mampu meningkatkan brand atau produk Anda. Yang keempat adalah perluas jangkauan audiens. Setelah Anda memiliki gambar yang jelas tentang siapa audiens Anda, selanjutnya adalah perlu meninjau kembali perencanaan promosi di media sosial Anda. Buatlah secara terperinci konten seperti apa yang sebaiknya diangkat, pesan apa yang ingin disampaikan, dan bagaimana produk Anda bisa menjadi solusi untuk kebutuhan audiens. Kalau perlu, buat rencana untuk jangka waktu 1 tahun, sehingga dalam proses penerapannya, Anda tinggal mengembangkan dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan. Tujuan dari perencanaan yang seperti ini adalah memperluas jangkauan audiens Anda. Yang kelima, atau yang terakhir adalah membangun hubungan yang solid. Sama seperti membangun hubungan yang baik antara manusia, membangun hubungan yang baik antara brand dengan pelanggan pun perlu dilakukan. Hubungan yang baik akan memungkinkan Anda untuk melakukan promosi yang lebih masif, sekaligus mendapatkan respon dalam bentuk transaksi pembelian. Jika beruntung, Anda juga akan mendapatkan rekomendasi dan promosi gratis dari pelanggan setia Anda. Analoginya, ketika Anda ingin membeli satu produk, namun masih ragu dengan informasi detail mengenai produk tersebut, agar lebih yakin, Anda pasti meminta saran dari kenalan atau orang yang Anda kenali, yang kebetulan pernah menggunakan produk tersebut. Anda pasti lebih percaya diri untuk menggunakan produk yang sudah direferensikan dan dicoba sendiri oleh seorang yang Anda kenal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.